Ancaman resesi global terus membayangi dunia. Banyak negara yang diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya. Dana Moneter Internasional atau IMF memberi peringatan terkait adanya kemungkinan negara yang jatuh ke jurang resesi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya akan tumbuh 2,9%. Dari semua negara yang waspada terhadap resesi ini, terdapat negara-negara yang diprediksi lolos dari bayang-bayang resesi atau hanya mengalami resesi ringan. Negara-negara ini bahkan diprediksi mencatat pertumbuhan yang baik. Negara apa saja itu? Simak video ini sampai selesai. Belanda akan mengalami konstruksi ekonomi pada kuartal terakhir 2022 dan memasuki awal tahun 2023. Bahkan, resesi yang mereka prediksi, pertumbuhan untuk 2022 harus menjadi 4,7%. Belanda memperkirakan angka itu akan melemah menjadi 0,5% pada tahun 2023. Bank Belanda ABN AMRO mengatakan, kekurangan gas di musim dingin, harga energi yang tinggi, serta inflasi akan mempengaruhi pertumbuhan. Ekonomi Belanda dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan Eropa lainnya. Ekonomi Belanda menunjukkan pemulihan yang kuat dari pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan tidak kurang dari 5% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022-2023, tampaknya akan menjadi tahun yang sulit secara ekonomi. Pada kuartal terakhir 2022 dan kuartal pertama pada tahun 2023, Belanda mengonsumsikan sedikit konstruksi ekonomi yang dikenal sebagai resesi ringan. Hal ini akan mengakibatkan tingkat pertumbuhan rata-rata 2023 akan negatif. Kemudian Filipina. Dalam Asian Development Outlook 2022, PDB Filipina diproyeksikan tumbuh sebesar 6%. Pada tahun 2021, ekonomi Filipina mulai tumbuh sebesar 5,6%. Menurut Country Director ADB Filipina Kelly Bird, hampir semua indikator menunjukkan pertumbuhan yang tinggi untuk Filipina pada tahun 2022 dan pada tahun 2023, kecuali dampak faktor eksternal dari ketegangan geopolitik yang menghambat pertumbuhan secara global. ADB atau Bank Pembangunan Asia memperkirakan inflasi akan meningkat 4,2% pada tahun 2022 karena melonjaknya harga minyak serta komoditas global. Namun, inflasi diproyeksi melambat menjadi 3,5% pada tahun 2023. Pemulihan yang terjadi di Filipina ini diantaranya mobilitas masyarakat yang pulih hingga kasus COVID-19 yang mengalami penurunan. Malaysia. Menurut Ketua Bursa Malaysia Tan Sri Abdul Wahid Omar, Malaysia diprediksi lolos dari bayang-bayang resesi. Di Malaysia, sektor pertanian serta pertambangan menyumbang 14% dari PDB atau produk domestik bruto. Sektor jasa menyumbang 57%. Sektor manufaktur menyumbang 24,3%. Faktor yang berkontribusi pada ketahanan Malaysia merupakan kekuatan serta stabilitas sistem keuangan. Tan Sri Abdul Wahid Omar mengatakan, Bank Malaysia dikapitalisasi, dikelola dengan baik, diatur, serta diawasi oleh Bank Negara Malaysia. Sistem keuangan Malaysia dilengkapi dengan pasar modal utang, serta ekuitas yang baik. Per Juni 2022, pasar modal utang menyumbang 1,8 triliun ringgit Malaysia, pasar modal ekuitas menyumbang 1,7 triliun ringgit Malaysia. Malaysia juga rumah bagi pasar modal Islam di dunia dengan 2,2 triliun ringgit Malaysia, mewakili hampir 2/3 dari total pasar modal. Vietnam. ADB diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh sebesar 6,7%. Diketahui, perekonomian Vietnam menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah ketidakpastian resesi global. Pain Shaut dari IMF mengatakan, terlepas dari risiko kelanjutan dari resesi 2023, pertumbuhan PDB Vietnam mungkin masih akan menjadi yang tertinggi di antara ekonomi-ekonomi di Asia. Kamboja. Pertumbuhan ekonomi Kamboja pada tahun 2023 diprediksi 6,2%, yang sebelumnya adalah 6,5%.
Pertumbuhan ekonomi di Kamboja diprediksi berada di tempat yang cukup tinggi. Beberapa faktor tersebut antara lain manufaktur yang kuat, mulai dari produksi alas kaki hingga garmen. Swiss diprediksi lolos dari bayang-bayang resesi meskipun adanya ancaman dari tekanan pasokan energi. Kepala ekonom Swiss Erik Sedeger mengatakan, perekonomian Swiss berjalan pada kondisi yang baik meski di tengah ancaman inflasi serta krisis pasokan energi. Sedeger mengatakan, tidak melihat krisis ekonomi yang serius mengarah ke Swiss. Saat ini indikator menunjukkan perekonomian di Swiss juga berkembang dengan baik pada kuartal kedua usai pecahnya perang Rusia-Ukraina. Perekonomian Swiss tidak terpengaruh pada harga energi dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Penggunaan gas di Swiss hanya 5% dari total konsumsi energi. Dalam skenario terburuk, Swiss memperkirakan pertumbuhan 0 untuk 2023. Inflasi di Swiss sejauh ini masih berada 3,4%, lebih rendah dibandingkan negara Eropa lainnya.